Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita meneruskan pengajian kitab, yaitu kitab Fathul Qorib atau yang sering dikenal dengan Takrib. Dulu kita sudah pernah pada bab pendahuluan, maka kita akan melanjutkan pada pertemuan kali ini bab Toharoh, kitab Toharoh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimakumullah wa nafa'ana bi ulumi fid dharain minallahu amin. Kitab Toharoh utawi iku kitab nerangkan tentang sesuci. Al-miyahu tawi pira-pira banyu alati kang ya juzu kang wenang apa tadhiru sesuci dia kelawan alati iku sab umiyahin itu pira-pira banyu. Jadi air yang diperbolehkan untuk sesuci atau air yang bisa untuk sesuci itu ada 7 macam. Ma'usamai suwiji iku banyu udan. Yang pertama adalah air hujan. Wa ma'ul bahri lan banyu segara. Yang kedua air laut, meskipun asin tapi bisa untuk sesuci. Wa ma'un nahri lan banyu bengawan. Banyu bengawan atau banyu kali, sungai ya. Wa ma'ul bir'ilan banyu sumur. Banyu sumur. Baik sumur galian maupun sumur pompa air. Wa ma'ul ainilan banyu sumberan. Banyu sumberan ku ya tok. Termasuk pompa air itu ya masuk kategori sumberan karena ambil dari dalam bumi, kemudian ditarik ke atas, kemudian keluar airnya, itu juga masuk pada ma'ul ain. Wa ma'u saljilan banyu es. Banyu es misalkan bagi mereka yang hidup di kutub selatan atau kutub utara yang adanya banyak salju di sana juga bisa untuk sesuci. Sesuci itu ya macam-macam, ada kalanya untuk wudhu, ada kalanya untuk mandi, atau untuk mencuci pakaian dan sebagainya. Wa ma'ul bardilan banyu bun. Sumal miau mongko utawi keri-keri utawi banyu iku ala arba'ati aksamin ing atase 4 pira-pira warna utawa pembagian. Kemudian yang 7 itu dibagi lagi menjadi 4 pembagian. Tahirin suci iku banyu kang suci, mutahirin tur kang nyucikaken, wa iri makruhin kang ora makruh apa istimaluhu ngenggone tahir. Wa utawi ma'u tahir iku al ma'ul mutlaqu banyu kang mutlak. Yang pertama adalah air yang suci dan mensucikan, tidak makruh di dalam penggunaannya. Air ini sering disebut dengan ma'ul mutlak atau air mutlak. Jadi suci, mensucikan, dan tidak makruh untuk digunakan. Air ini disebut dengan air mutlak. Ini yang pertama. Jadi dan ini mutlak bisa untuk digunakan sesuci. Wa tahirin lan banyu kang suci, mutahirin kang ngucakaken, makruhin kang makruh apa istimaluhu gunakan tahir, wa tahir ikwal ma'ul musammu banyu kang den panasi srengenge. Yang kedua adalah airnya suci, mensucikan, tetapi makruh untuk digunakan. Yaitu apa? Air yang dipanaskan oleh matahari. Apalagi air itu terletak pada bejana atau
benda logam, tempat wadah logam, kemudian dipanaskan oleh matahari, maka hukum air tersebut itu menjadi makruh. Kenapa? Karena ada efek yang tidak baik, ada efek yang bagi kesehatan, terutama kesehatan kulit itu bisa menyebabkan entah itu gatal, entah itu apalah. Yang jelas bagi kesehatan kulit itu tidak baik, sehingga penggunaan air yang dipanaskan oleh matahari ini menjadi makruh. Wa tahirin lan banyu kang suci, wa iru mutahirin kang ora nucahaken li wairi marang liyane banyu. Wa utawi tahir iku maul mustamal, banyu kang wis dienggo. Wal mutaghayyiri lan banyu kang wis owah bima sebab perkara kholata kang wis nyampur apa mahu ing ma minat tahirati saking perkara kang suci. Berikutnya adalah air yang suci tetapi tidak mensucikan. Karena air itu yang pertama adalah air tersebut sudah digunakan untuk sesuci. Jadi meskipun airnya itu suci, tapi sudah tidak bisa bisa digunakan untuk sesuci maksudnya. Atau air tersebut sudah tercampur dengan sesuatu yang suci. Meskipun sama-sama suci, kalau sudah tercampur dengan yang lain, maka air tersebut menjadi tidak bisa untuk digunakan untuk sesuci. Tetap suci, tetapi tidak bisa digunakan untuk sesuci. Misalkan banyu teh, air teh, kemudian air kopi, air yang lain lah yang terkena sesuatu yang lain, maka dia tidak bisa digunakan untuk sesuci atau bersuci. Itu yang ketiga. Kemudian berikutnya wama inajin lan banyu kang najis. Berikutnya adalah banyu yang najis. Wa utawi najis iku alati banyu halat kang tumbuh atau kang nyampur fi yang dalam alati apa najasatu najis wa halu taima iku dunal kulata ini kurang kadi rongkolah au kana utawa napa ma ana iku kulata ini rongkolah fataghayyara mongko owah apa ma. Yang keempat adalah air najis. Yang namanya air najis itu air yang sudah terkena najis atau air yang sudah tercampur dengan najis. Nah, di mana air ini sedikit sifatnya atau jumlah volumenya sedikit, kemudian terkena najis, maka air tersebut menjadi najis. Atau ono rongkolah, tetap ketika kena najis itu kemudian air tersebut berubah. Misalkan ada air satu kolam, yang kolamnya itu mungkin ukurannya 1 kali 1 atau 1 kali 2. Ini sudah jelas melebihi dari 2 pola. Tapi suatu ketika kemudian kejatuhan tikus nyemplung nenggono, kemudian mati. Setelah mati beberapa hari, akhirnya air di situ berbau busuk atau airnya itu menjadi berbau yang tidak enak. Ini kan berarti air tersebut meskipun sudah 2 kolah itu berubah, artinya sudah tidak sebagaimana air yang normal. Nah, ini dia sudah berubah baunya. Nah, sudah berubah baunya, maka air yang seperti itu hukumnya tidak bisa digunakan untuk suci, bahkan najis, ya, najis. Wal kulatanu utawi rongkola iku khamsumi'ati ritlin 500 kadi bil Baghdadi kelawan bangsa Baghdad takriban ing dalam kira-kira fil asa yang dalam kaul kangsa. Yang namanya 2 kolah itu adalah
500 ritel. Nah, 500 ritel ukuran Baghdad. Ya kalau di Indonesia itu gampangnya itu 60 cm persegi, artinya ke atas 60 cm, kemudian lebarnya 60 cm, tidak kurang dari itu. Jadi itu mudah-mudahan bermanfaat, amin Allahumma amin. Demikian yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ahlul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.